Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Andika dengan NIM 6301002000110 dari kelas 5D Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan investasi. Yang pertama, pengertian investasi. Investasi diartikan sebagai penanaman uang atau di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Pada dasarnya, investasi adalah memberi suatu aset yang diharapkan di masa datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. 2. Jenis investasi. Investasi berdasarkan waktunya. Ini terbagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, jangka waktunya yaitu 3-12 bulan. Investasi jangka pendek ini memiliki kelemahan, yaitu pengembalian investasi jauh lebih rendah daripada investasi jangka panjang. Untuk jangka panjang, yaitu investasi yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menunjukkan hasil dan pengembaliannya. Umumnya investasi ini memiliki pengembalian jauh lebih baik, tetapi memiliki resiko yang lebih tinggi. Instrumen investasi yang populer digunakan yaitu investasi properti, emas, saham, reksadana, valuta asing, obligasi, investasi syariah, cryptocurrency, deposit, dan lain sebagainya. 3. Metode penilaian investasi. Metode payback period. Payback period merupakan suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk neto atau proses yang diperoleh atau yang diterima. Untuk rumusnya yaitu capital outlet dibagi proses kali 1 tahun, atau bisa juga dengan investasi dibagi cash flow kali 1 tahun. Kriteria kelayakan payback period yaitu pilih investasi yang payback periodnya lebih pendek atau lebih singkat. Metode net present value atau NPV. Metode NPV merupakan metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dari proset dengan nilai sekarang dari suatu investasi. Rumusnya yaitu AT atau aliran kas neto pada periode T dibagi dalam kurung 1 plus R atau discount rate, kemudian dipangkatkan T atau jangka waktu proyek investasi, kemudian dikurangi IO atau nilai investasi. Kriteria kelayakannya yaitu jika NPV lebih besar dari 0 atau positif, maka investasi tersebut layak dan diterima. Dan sebaliknya, jika NPV lebih kecil atau sama dengan 0 atau negatif, maka investasi tersebut tidak layak. Metode Internal Rate of Return atau IRR. Metode IRR merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas neto dan investasi. Pada saat IRR tercapai, maka besarnya NPV sama dengan 0. Untuk itu, menghitung IRR perlu dicari data NPV yang positif dan negatif. Rumusnya yaitu tingkat bunga terendah ditambah NPV pada tingkat bunga terendah dibagi PV pada tingkat bunga terendah dikurangi PV pada tingkat bunga tertinggi dikali dalam kurung tingkat bunga tertinggi kurangi tingkat bunga terendah. 4. Kelebihan dan kekurangan payback period. Kelebihannya yaitu memperoleh informasi tentang lamanya dana investasi akan kembali. Kedua, bisa menjadi alat pertimbangan resiko. Semakin pendek payback periodnya, maka semakin kecil resiko dan sebaliknya. Kemudian bisa membandingkan dua investasi yang memiliki return dan resiko yang sama. Kelemahannya tidak memperhatikan nilai waktu dari uang.
Kemudian lebih mementingkan pada pengembalian nilai investasi daripada aspek laba dalam waktu umur investasi. Kemudian tidak memperhatikan besar kecilnya cash flow tiap tahun. Kemudian NPV, kelebihannya yaitu memperhitungkan time value of money, kemudian nilai sisa proyek investasi diperhitungkan, dan cash flow semasa investasi juga diperhitungkan. Kelemahan dari NPV yaitu saat proyek memiliki nilai investasi dan jangka waktu yang berbeda, maka nilai NPV yang lebih tinggi belum tentu menunjukkan investasi tersebut menjadi lebih baik. Untuk IRR, kelebihannya yaitu cukup akurat untuk mengukur nilai investasi diperbandingkan untuk beberapa kasus dan dibagi pembuat keputusan. Dapat digunakan untuk melihat hasil dan dapat diperbandingkan. Kemudian menekankan pada alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian lebih cepat. Untuk kelemahannya yaitu membutuhkan waktu dan cara yang terbilang rumit, tidak dapat mengidentifikasi ukuran investasi, kemudian tidak mempertimbangkan time value of money. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.